Halo, apa kabar? Ya, jadi semenjak saya beli Samsung Galaxy S24 yang kemudian nggak lama dari itu saya jual kembali. Terus kemarin saya beli si Poco M5s ini yang harganya tuh udah terpaut jauh banget. Udah didiskon banyak padahal baru setahunan lebih. Jadi saya mulai berpikir ya, beli smartphone yang usianya 1-2 tahun ke belakang itu tuh sebenarnya malah banyak untungnya dibandingkan beli smartphone yang bener-bener baru rilis saat ini. Dan saya juga mulai mikir nih, apakah perkembangan smartphone itu udah masuk masa stagnan gitu, mulai membosankan. Yuk, ini topik yang menarik banget buat dibahas, yuk kita mulai pembahasannya. Perkembangan smartphone yang udah saya ikuti itu tuh paling pesat yang bisa saya rasakan adalah kisaran tahun 2012 sampai tahun 2020 ya. Dimana saat itu tuh smartphone perkembangannya luar biasa cepet ya. Saat itu yang saya ingat ya, smartphone itu udah bisa dipasangin kamera atau lensa ultrawide. Terus juga ada LG yang bikin smartphone ada sayapnya. Terus juga LG tuh ya bikin smartphone yang baterainya tuh bisa dicopot dengan cara di slide ya, LG G5. Lalu ada teknologi yang namanya boombox speaker ya, dimana itu tuh bisa memanfaatkan ruang kosong yang ada dalam smartphone untuk bikin speaker jadi lebih menggelegar. Terus juga ada perkembangan layar smartphone yang makin lama makin full screen, dan itu tuh terjadi ya kisaran di tahun 2012 sampai di tahun 2020. Jika kita lihat ya perkembangan smartphone di tahun tersebut ya, di 2012 sampai 2020 yang mengalami perkembangan sangat pesat, dan kita bandingkan dengan perkembangan smartphone saat ini ya setidaknya di 3 tahun ke belakang. Kalau kita bicara sebuah kurva itu tuh seperti ada di kurva plato atau kurva yang lagi datar ya, dimana awalnya itu kan perkembangannya sangat pesat ya, perpindahan dari smartphone yang fitur phone ya, kemudian pindah ke smartphone yang berkembang sangat cepat, lalu saat ini tuh masuk ke fase yang mulai datar. Dan biasanya itu kalau bicara statistik atau grafik itu dia akan turun tuh, lama-lama makin turun. Tapi sih saya nggak berharap ya, karena perkembangan smartphone yang model candy bar atau smartphone batang ini memang ada di fase plateau tadi. Yang saat ini menurut saya sedang berkembang itu adalah smartphone lipat. Jadi semoga saat ini sih ya smartphone candy bar ada di fase plateau tadi atau fase datar. Semoga kedepannya itu bisa ada fase yang meningkat lagi, bukan malah menurun. Perubahan yang dikasih smartphone-smartphone baru yang dirilis ya 3 tahun ke belakang itu dari tahun ke tahunnya tuh mulai tidak banyak ya. Untuk smartphone flagship biasanya pergantian chipset yang lebih kenceng itu udah pasti, udah sebuah kebutuhan wajib. Tapi sisanya ya perkembangannya tuh nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita bicara atau kita pikir-pikir lagi tentang chipset ini, perkembangan chipset yang makin kenceng juga sebenarnya itu menurut saya adalah overpower ya dibandingkan dengan kebutuhan kebanyakan orang yang menggunakan smartphone saat ini. Fungsi chipset yang paling berasa kalau kita bicara saat ini tuh paling dari ISP-nya atau Image Signal Processing-nya. Yang mana emang sih saya ngerasa kamera dari smartphone itu makin kesini makin cakep ya, apalagi dengan kolaborasi dari brand-brand lensa yang menghasilkan foto tuh bener-bener bisa ditarik sana sini, mau dengan style seperti apa itu tuh semakin cakep. Jadi chipset semakin kencang buat saya, menurut saya saat ini tuh tidak begitu relevan, tapi fungsinya itu lebih ke arah ISP tadi. Nah, perbedaan tuh akan semakin tipis ya yang bisa dirasakan kalau kita bicara smartphone kelas entry level sampai kelas menengah. Nih, kita lihat contoh langsung si Poco M5s yang baru saya beli ini, harganya 1,1 juta. Udah diskon parah sejak awal masuk ke Indonesia. Diskonnya tuh udah sampai setengah harga ya dari harga awal rilis. Nah, kalau kita bandingkan ya, walaupun nggak tepat disebut seri penerus M5s, tapi setidaknya merupakan generasi seri M berikutnya yang beredar di Indonesia secara resmi, yakni Poco M6 Pro. Itu tuh nggak bisa kasih sesuatu banyak perubahan juga. Paling berasa cuman di refresh rate-nya yang sekarang tuh jadi 120 Hz. Terus dukungan software juga cuman selisih 1 tahun aja, padahal HP-nya selisih lebih dari setahun. Storage paling 2 kali atau 3 kali lipat lebih besar, sama efisiensi baterai aja, dan pengecasan yang emang lebih cepat. Sisanya ya masih bisa dibilang mirip-mirip atau ya sama aja ya. Kayak kita bicara soal jaringan, masih sama-sama 4G, baterai yang dipakai juga masih sama-sama 5000 mAh. Sementara kalau urusan storage sendiri sih, Poco M5s ini meskipun ya 64 GB itu terbatas banget buat sekarang-sekarang, tapi kan Poco M5s punya
opsi untuk menambah external storage menggunakan micro SD card. Nah, dengan peningkatan yang bisa dibilang tidak terlalu banyak ya, menurut saya antara Poco M5s dan juga Poco M6 Pro, itu kita harus membayar harga yang lumayan signifikan. Kalau kita bicara harga saat rilisnya aja ya, Poco M5s itu kan sekitar 2,29 atau ya kita genapkan 2,3 juta. Sementara Poco M6 Pro itu sekitar 2,799 atau 2,8 juta. Itu berarti selisih sekitar 500 ribuan, dan kalau kita persenkan berarti peningkatan harganya itu ada di kisaran 22%. Yang mana ini tuh peningkatan 22% merupakan selisih yang sangat jauh jika kita bandingkan dengan rata-rata peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia yang di 2023 kemarin itu tuh rata-rata peningkatan pendapatan dalam setahun itu hanya di 5%-an aja. Selisih harga ini belum kita bicara kondisi yang real saat ini ya, di mana Poco M5s itu bisa didapatkan dengan harga 1,1 sampai 1,2 juta, sementara Poco M6 Pro itu 2,5 kali lipat lebih mahal ya, sekitar 2,6 sampai 2,7 juta. Itu perbedaannya sangat jauh secara harga, tapi secara fitur itu saya rasa tidak terlalu sejauh itu. Lalu kalau kita bicara dana ya, dengan harga 1,1 juta atau sampai 1,2 juta, kita saat ini tuh bisa dapetin Poco M5s ini. Dan kalau kita cari ya smartphone yang rilis terbaru dengan harga 1,1 sampai 1,2 juta ini, di pasaran itu kita bisa temukan yang pertama ada Redmi A3. Yang jelas ini tuh udah nggak sebanding ya dengan Poco M5s, di mana Redmi A3 itu kalah segala-galanya menurut saya dibandingkan Poco M5s. Terus dari brand lain itu ada Itel A70, ya kurang lebih sama ya, masih sangat jauh ya, kalah segala-galanya dibandingkan dengan M5s ini. Terus juga kalau dari Infinix itu ada Infinix 40i yang kalau dibandingkan dengan Poco M5s ya paling hanya unggul di ukuran storage aja yang lebih besar dibandingkan Poco M5s. Sejalan dengan hal ini juga saya kan pernah review Samsung Galaxy S2 4 yang videonya udah saya publish sekitar 2 bulanan yang lalu. Kalau kalian belum nonton nanti kalian boleh cek aja link videonya, ada di kolom deskripsi di bawah. Yang intinya saya jelaskan, di video itu saya merasa kecewa ya, karena kan saya sebelumnya adalah pengguna Samsung Galaxy S2 3 yang upgrade ke Samsung Galaxy S2 4, dan ternyata selisih dana yang saya bayarkan tersebut malah berujung kekecewaan yang akhirnya setelah penggunaan 2 bulan Samsung Galaxy S2 4 itu saya jual kembali. Jadi bisa dibilang kalau kita mau upgrade smartphone tiap tahun itu rasanya tidak tepat ya untuk saat ini, karena kan perbedaannya seperti yang saya bilang adalah semakin tipis yang kita bisa rasakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Terlebih dalam kasus Samsung S2 3 dan juga Samsung S2 4, justru saya merasakan hasil foto dari Samsung Galaxy S2 3 itu lebih bagus ya ketimbang Samsung Galaxy S2 4. Jadi dengan kondisi ini saya tuh semakin yakin kalau kita beli smartphone yang usianya 1 atau 2 tahun ke belakang itu tuh nggak ada ruginya sama sekali. Tapi dengan catatan kondisi smartphone tersebut masih baru ya, bukan smartphone second. Karena kan kalau smartphone second kita tidak tahu ya histori penggunaannya seperti apa. Dan saya rasa ya memang karena perbedaan yang semakin tipis ini antar generasi, jadi ketika kita beli smartphone yang usia rilisnya 1-2 tahun tuh masih oke-oke aja kok. Belum lagi brand smartphone zaman sekarang kan udah komit yang ngasih update yang sangat panjang untuk produk-produk mereka. Kita bisa hitung ya, di sini Samsung dan juga Google itu berani ngasih major update yang sangat panjang, itu sampai 7 tahun. Terus ada iPhone yang bisa ngasih update majornya selama 5 tahun. Lalu ada Samsung mid-range, terus Xiaomi flagship itu berani ngasih sekitar 4 tahun, dan brand-brand lain itu sekitar 2-3 tahun untuk upgrade majornya. Jadi dengan hal tersebut, meskipun kita tidak menggunakan smartphone yang paling baru sekalipun, kita masih tetap bisa menikmati fitur-fitur terbaru yang akan dikasih lewat update-update software yang mereka berikan. Nah, contoh yang paling fresh itu bisa kita lihat di mana Samsung Galaxy S24 series kan mereka meluncurkan produk tersebut dengan fitur AI-nya yang sangat canggih itu, dan ternyata beberapa bulan kemudian fitur AI tersebut udah bisa dinikmati oleh smartphone Samsung seri S lainnya yang rilisnya itu jauh sebelum si Samsung Galaxy S24. Jadi mungkin aja untuk 1 tahun ke depan fitur-fitur AI ini udah bisa dinikmati di seri mid-range-nya. Dan dari itu semua, kesimpulan yang bisa saya ambil dari video ini adalah yang pertama, kita tuh nggak harus selalu update smartphone tiap tahunnya, karena emang
semakin tipis ya perbedaan yang bisa kita rasakan dari generasi ke generasi. Terus yang kedua, kalaupun kita harus ganti smartphone karena misalnya rusak atau hilang, kita tuh nggak harus selalu beli smartphone dengan generasi yang paling baru yang ada di pasaran. Contohnya ya si Poco M5s ini dengan harga 1,1 atau sampai 1,2 juta, saya rasa itu lebih baik beli Poco M5s yang usianya 1,5 tahun rilis yang lalu dibandingkan dengan Redmi A3, lalu Itel A70, lalu Infinix Hot 40i yang emang itu tuh kondisinya paling rilisan paling baru saat ini. Terus yang ketiga, kalaupun kita memang udah pengen banget ya upgrade smartphone, menurut saya waktu yang paling ideal untuk upgrade sebuah smartphone adalah 3-4 tahun untuk smartphone kelas entry level dan juga mid range, dan 5-7 tahun untuk smartphone kelas flagship. Dan ya, ini opini saya tentang perkembangan smartphone saat ini berkaca dari dua smartphone pengalaman saya, yakni Samsung Galaxy S24 dan yang paling fresh adalah si Poco M5s ini. Dan kalau kalian gimana? Punya pendapat seperti apa? Yuk kalian komentar aja di bawah, kita diskusi, kita ngobrol-ngobrol. Dan segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton, silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.